Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Jamaah yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita, sehingga kita dapat melaksanakan sholat subuh secara berjamaah dan tanpa halangan satu apapun. Kedua kalinya, sholawat serta salam yang telah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dan keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya, yang mana beliau telah menunjukkan jalan yang benar, mulai dari alam kegelapan sampai menuju alam yang terang benderang ini, yakni beragama Islam. Jamaah yang berbahagia, hidup kita sekarang ini masih banyak cobaan. Jadi masih banyak cobaan juga. Kita nanti ingat kepada Allah apa tidak? Dan cobaan itu antara lain yaitu banyaknya bencana seperti hujan badai, tanah longsor, banjir bandang, gempa bumi, dan sebagainya. Itu sebenarnya cobaan dari Allah. Bagaimana kira-kira, berubah apa tidak? Tapi manusia itu setengah takut kepada Allah, setengah berani kepada Allah. Buktinya, sholat sudah dilaksanakan, tapi masih saja berbuat maksiat. Padahal perbuatan maksiat itu sudah dilarang oleh Allah. Kalau sholat itu memang perintah Allah, sholat itu harus dikerjakan, tapi jangan berbuat maksiat. Jadi kita harus beribadah yang benar, jangan dicampuri kemaksiatan. Para jamaah yang berbahagia, jadi kita ini harus takut kepada Allah. Jadi kalau sholat itu menghadap kepada Allah, tidak menghadap kepada siapa-siapa. Kalau kita ini sholat karena takut sama Allah, itu Allah pasti senang. Jadi selalu mengharapkan ridho Allah agar diselamatkan daripada bencana. Bencana ini tidak hanya Cianjur saja, di daerah lain pun juga kena bencana. Jawa Timur, Jawa Tengah juga ada yang kena bencana. Jadi kita harus berhati-hati. Kita harus ingat kepada Allah. Allah itu adalah Tuhan kita. Jadi kita harus membaca la ilaha illallah. Karena bacaan la ilaha illallah itu miftahul jannah. Jadi bacaan la ilaha illallah itu kuncinya surga. La ilaha illallah artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Kita membaca la ilaha illallah ini, hatinya juga ikut membaca. Muhammadur Rasulullah artinya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jamaah yang dirahmati Allah. Jadi kita ini harus selalu ingat kepada Allah.
Kalau ingat kepada Allah, berharap kepada Allah, nanti pasti akan selamat di dunia dan akhirat. Jadi kalau di akhirat itu selamat itu selamat seterusnya. Karena akhirat tidak sama dengan dunia. Kalau dunia ini sekarang beruntung, besoknya tidak. Ya begitulah namanya dunia. Kadangkala sekarang senang, besoknya susah. Itu ya sudah pasti. Maka dari itu, mari kita memohon kepada Allah agar kita selamat daripada bencana. Karena Tuhan kita ini hanya Allah. Jadi kita selalu memohon kepada Allah. Allah telah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 7-8. Fa'idha faragta fansab wa ila rabbika farghab. Maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Jadi kamu itu berharap kepada Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, kita mengharapkan ridhonya Allah. Ini perlu karena Allah itu Tuhan kita. Jadi kita selalu mengucapkan la ilaha illallah. Dan Allah itu hanya satu. Allah itu lam yalid walam yulad. Jadi Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kalau ada orang yang mengatakan Allah punya anak, itu berarti orang kafir itu. Orang kafir masuk ke dalam nar atau neraka, itu pasti. Begitulah orang kafir itu, maka akan celaka masuk ke dalam neraka. Demikianlah kuliah subuh yang telah saya sampaikan. Saya rasa cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.